foodies di Makassar, sajian menu ikan cosplay jadi kayak ayam loh ini foodies. Wadidaw, kenapa bisa kayak begitu tuh? Yes, karena menu ikan di sini selain dibakar ternyata dipenyet juga foodies. Waduh, itu gimana konsepnya sih? Yaudah langsung aja kita kepoin bareng sama Ihsan Tarore. Panas. Aduh, foodies, sini. Aduh, entar sini ya Bu. Terus diapain? Digeprek gini. Foodies, pasti foodies penasaran ya. Itu kan ikan Ihsan, kenapa sih ikannya digeprek-geprek? Hey, foodies, ini ikan bukan sembarang ikan. Ya bukan makan receh, kalau ngasih tahu kalian yang basic-basic. Ini sesuatu yang unik ya. Kenapa aku bilang unik? Karena ini adalah ikan asin. Eits, nggak sampai situ aja loh, cara menghidangkan ikan asin di Makassar juga sedikit berbeza. Karena setelah matang, ikan asin bakalan disiram pakai cabai dan juga minyak kelapa murni, atau yang dikenal sebagai minyak kelapa mandar. Minyak apa itu Bu? Dari kampung, dari Sulbar. Oh, minyak mandar itu minyak dari kampung, dari Sulbar. Minyaknya minyak apa? Minyak kelapa sawit atau minyak kelapa? Kelapa? Iya. Oh, jauh ya sampai ke Makassar dia ya. Foodies, karena masih dibuat secara tradisional dan menggunakan 100% kelapa, minyak mandar ini punya aroma dan rasa yang khas banget loh. Apalagi kalau disiram di atas ikan asin yang masih panas. Katanya sih soulmate-nya pakai banget tuh. Yaudah, ntar kita cobain ya, San. Oke, begini aja. Terus? Kasih nyebar. Oh, kasih rata. Ya, Oke. oke. Kalau sudah selesai begini, bagaimana? Diangkat. Diangkat, balikin lagi taruh situ. Nah, baru dikasih pelengkapnya. Oh, jeruknya ada dua ya? Dua jenis ya? Jeruk purut dengan jeruk nipis. Ini jeruk purut dengan jeruk nipis. Jauh-jauh ke Makassar ya kali cuma pesan ikan asin. Gak mungkin dong ya foodies. Apalagi warung ikan bakar Mongin Sidi ini punya berbagai macam menu pilihan ikan laut yang fresh dan lazis. Kalau tadi kita udah pesan yang kering-kering, sekarang kita pesan sajian menu ikan yang berkuah-kuah juga kali ya, San. Cus! Nah, ini ngomong-ngomong yang paling laku di sini biasanya apa menunya? Palu mara sama ikan asinnya. Palu mara. Palu maranya saya mau pakai apa tadi? Lawi-lawi. Lawi-lawi. Ya, palu mara sama ya. lawi-lawi. Terus sama ini, pokoknya sama yang spesial aja lah. Iya. Ya, Andi. Iya. Makan pakai raca mangga, ikan bakarnya. Oh, makan ikan bakarnya pakai Raca mangga. raca mangga. Itu mau banget. Ya. Widih, udah Makassar banget nih foodies. Makan ikan pakai cacahan buah mangga muda plus pakai lawi-lawi. Fix Ihsan cosplay jadi warlock nih. Oke, first stop kita gigit ikan asin bakarnya dulu yuk. Foodies, aromanya ini bikin tenggorokan ini, air liur ini langsung kayak gitu dari tadi. Ini karena kayak dari aromanya aja udah enak banget. Kita cobain langsung. Tambah banyak buat basi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, jujur aku kaget. Jadi aroma minyak kelapanya itu bikin daging ikan asinnya ini tuh kayak lebih enak. Udah gitu kayak aromanya itu langsung meledak di mulut. Aroma kelapa yang bener-bener meledak tapi nggak ganggu. Jadi aromanya tuh bikin makin enak. Dan yang paling utama, dia bikin tekstur ikan asinnya itu jadi moist banget. Foodies, ikan asin ini menggunakan ikan sunu atau ikan kerapu. Proses penjemurannya maksimal selama 1 hari aja, makanya tekstur ikan asin ini bisa tetap empuk meski udah dijemur. Eits, nggak sampai situ aja loh ya, daging ikan yang tebal nih juga lembut tapi tetap bertekstur dan makin yummy karena disiram dengan minyak mandar dan cabe. Sikat San. Sekarang kita cobain yang ini, bedanya dia digoreng. Kalau yang tadi dibakar, ini digoreng. Nih, kita cobain ya foodies. Tuh. Oke, wow, beneran deh, minyak kelapanya juara banget. Bikin rasa ikannya tuh lebih kaya. Dan kalau kalian tanya, kita lebih suka mana, yang dibakar apa yang digoreng? Jujur aku senang yang digoreng, kenapa? Dia lebih crunchy, lebih kayak kriuk-kriuk gitu. Jadi ada sensasi krenyes-krenyes pada saat dimakan. Kalau foodies mau sensasi yang berbeza nih makan ikan asin tapi lebih moist dan beraroma smoky, foodies bisa pilih ikan asin bakar. Tapi kalau sukanya yang garing-garing nikmat, boleh nih pilih ikan asin gorengnya aja. Sebenarnya balik ke selera lagi ya foodies, karena kunciannya bukan hanya di ikan asinnya aja, tapi di minyak mandarnya ini nih foodies.
Warnanya bening tapi mampu menambah aroma dan juga rasa yang super khas. Ada aroma kelapa santan yang wangi, smells good, kecium kan? Dan tentunya juga menambah selera makan semakin lahap. Wih, ini rasanya lazis. Definisi jodoh. Jodoh, 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 jodoh. Gak mau dipecah-pecah. Ya, lagu jadul, kalian nggak tahu pasti. Yang kering, asin, dan berminyak udah approve. Oke, sekarang yuk kita cobain ikan dengan kuah kuning ini nih foodies. Ikan Pak Lumara, lengkap dengan lawi-lawinya. Aduh, ini dia beda sih. Dia punya cita rasa sendiri. Jadi kalau kalian tanya, mirip pindang ya looks-nya ya. Kelihatannya kayak pindang. Enggak foodies. Ini tuh sama pindang sensasinya beda. Kalau pindang itu kan dia asam, manis gitu kan ya. Cenderung kayak gitu. Kalau dia ini enggak, ini rempahnya beda banget kayaknya sama rempah-rempah yang ada di pindang. Foodies, ikan Pak Lumara ini emang menjadi salah satu hidangan kebanggaan Kota Makassar. Perpaduan kunyit, asam, serai, bawang-bawangan, daun jeruk, dan juga rempah lainnya bikin yang seruput langsung jatuh cinta. Apalagi dimasak dengan ikan kakap merah, ini punya cita rasa gurih. Bah, semuanya menyatu ikrip tanpa perlawanan. Lazis! Aku baru ngerasain ini teksturnya tuh enak banget ya. Dibilang asin enggak, dibilang amis enggak. Enak teksturnya kayak telur ikan. Jadi kayak dia begitu dimakan tuh kayak krenyes, 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 krenyes. Tapi kalau telur ikan begitu pecah di mulut kan dia kayak ada gurih-gurihnya gitu. Nah kalau dia enggak, ini justru dia kayak ada aroma-aroma laut sedikit tapi bukan yang amis ya. Tapi ini bikin makin sedep. Foodies, lawi-lawi alias anggur laut ini emang cocok banget disantap bareng sama kuah ikan Pak Lumara. Ya bisa dibilang kayak jadi lalapannya ikan Pak Lumara gitu lah. Rasanya yang asin-asin segar dan juga sedikit berlendir bikin sensasi banget dalam mulut. Pecah banget. Menyatu dengan rempah kuahnya, auto nyuap terus. Aduh, beneran deh. Ini kuah Pak Lumara campur lawi-lawi menurut aku kawinan yang luar biasa. Juara kali nih. Warung ikan bakar Mongin Sidi nih, nggak ada yang salah. Rasanya semuanya pas, rasanya semuanya enak banget. Lawi-lawi kolaps dengan cacahan mangga muda, plus juga sambal. Iya pastinya bikin Ihsan auto nyocol tuh foodies. Nggak heran sih warung ikan bakar Mongin Sidi ini jadi salah satu pilihan warung santap siang bagi warga Makassar. Selain ikan-ikannya yang fresh dan juga nikmati, lokasinya juga berada di tengah kota. Dan yang paling penting harganya foodies, you know what? Receh, start from dari 15.000 aja. Beli satu porsi ikan udah dapet sambal, lawi-lawi, plus cacahan mangga. Wah ini sih lazis maksimal ya foodies. Pokoknya buat kalian ya foodies, kalian wajib banget sih datang ke sini. Datang ke warung ikan bakar Mongin Sidi ya. Karena ini semuanya, dari semua yang aku cobain dari tadi nggak ada yang zong. Malah enak-enak banget, aku malah penasaran sama menu-menu yang lain ya. Jadi aku bener-bener pengen cobain semuanya nanti nih. Ini cumi aja belum aku sentuh. Pokoknya intinya kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget tonton Makan Receh setiap hari di Trans 7. Ya, makan receh, menu receh. Ya tapi rasanya nggak recehan. Foodies, lawi-lawi. Foodies, jajanan yang satu ini emang bukan asli Betawi, melainkan dari Cirebon. Tapi karena udah jualan lama banget dan tersohor akan kelezizannya, warga Kebagusan Jakarta Selatan approve banget nih sama tahu gejrotnya Kang Banyu. Tahu gejrot doang? Emang bedanya apa sih sama pedagang yang lain? It's kepo. Sekarang saya mau coba bantu bikin, tapi saya bikin mau yang pedes. Bisa? Oke, langsung gas foodies. Pertama gula merah dulu kan? Kecil. Udah cukup tuh segitu tuh, satu porsi. Oke, garam. Kelihatan, tadi saya udah belajar. Cukup kan? Kelas. Terus cabe. Pedes nih kan. Kalau pedes tuh biasanya 5 aja ya kan gini. Di rauk loh, ngambilnya rauk loh. Di rauk. Iya, Udah 6. Serius di rauk? Serius. Udah banyak ini. Gini kan? Saya ambilin boleh? Boleh. Kalau pedas begini nih tuh. Nah lo, kaget nggak tuh foodies? Ini dia nih salah satu rahasia yang bikin tahu gejrotnya Kang Banyu jadi terkenal. Cabenya itu loh foodies, nggak pakai ampun ngasihnya. Bahkan nih kalau foodies mau lebih banyak dari porsiannya Rakesh, boleh-boleh aja loh foodies.
Aduh, Fudis. Kalau bilang pedes, Fudis, mendingan bilang sedang bang gitu, atau nggak usah pedes. Kalau sedang berapa cabenya? Nggak dihitung juga? Sekarang 20-an sih. Oh, berarti cabai nggak dihitung? Nggak dihitung. Ya ampun. Selesai, Bang. Hah, gimana? Berapa duit? Oh, berapa duit? Ya, bisa aja lah. Ah, oh gitu. Ya ampun, Fudis. Ini agak effort juga ya nguleknya ya. Emang agak sulit ya Foodies kalau isian yang diulek segini nih penuhnya. Ini bumbu untuk satu porsi loh Foodies. Kebayang nggak sih mendokek kayak gimana? Kenapa nggak pakai cobek yang lebih gede? Kan kudu gado-gado, Bang. Boleh juga Kang Banyu nih. Oh Kang Banyu mau tanya dong. Kalau menunya sendiri, tahu saya kan tahu gejrot antara pakai cuka atau gula merah ya? Asam. Ini pakai asam apa cuka? Asem dong. Pakai asam. Iya, Kenapa nggak pakai cuka? kasihan orang ambil ntar kita. Kasihan orang. Hah? Iya juga ya. Jadi, oh itu ilmu ya. Jadi di Kang Banyu ini Foodies pakainya asam bukan cuka. Yes Foodies, mengkonsumsi cuka dalam jumlah tertentu emang bisa menimbulkan diare untuk ibu hamil. Jadi Kang Banyu lebih pilih pakai asam segar yang alami-alami aja gitu Foodies. Saya gitu? Iya. Keringetan? Boleh juga. Nih Foodies. Ya, gas ya, Andri. Gas. Karena banyak yang ngantri, jadi mendingan saya langsung makan aja. Bukan begitu kan? Sikat. Nanti kalau saya kenapa-napa? Ada BPJS. Ada BPJS. Kok menjadi bawa-bawa? Oke Foodies, makan sikat gas. Kang Banyu saya makan dulu ya. Oke. Nah Foodies, sekarang langsung kita coba aja tahunya yang sudah kecampur sama cabai yang banyak banget ini. Aduh, saya nggak bisa berhenti ketawa, Foodies. Saya baru coba yang ujungnya, Foodies. Udah horor rasanya. Saya memberanikan diri untuk coba yang ini sebenarnya. Tapi pelan-pelan. Padahal Rakes belum makan tahu yang full sama cabenya loh Foodies, tapi rasa pedasnya udah ngagetin banget. Nggak pakai permisi langsung bisa bikin mata melek. Kalah ini sih ya kopi pahit. Foodies, tahu yang dipakai sama Kang Banyu ini adalah tahu Sumedang ya. Tapi tenang aja, tahu Sumedang yang dipilih yang tawar kok Foodies. Jadi rasa gurihnya nggak lebay saat kena rendaman bumbu tahu gejrotnya. Balik lagi Foodies. Kalau minta pedes sama Kang Banyu, mendingan hitung deh cabenya. Ini mulai masuk ke ranah horor ini Foodies saya Foodies. Kita yang nonton aja udah ikutan merinding ya Foodies ngeliat tumpukan cabenya. Waduh, ini sih namanya makan cabai pakai tahu. Nih. Aduh, pasti Foodies pada ketawa kan? Saya juga ketawa ini ngelihatnya ini. Langsung aja kita sikat Foodies. Potongan tahu gejrot Kang Banyu dengan cabai rauk, saya bilangnya cabai rauk. Ada banyak banget tadi. Tahunya udah hilang Foodies. Tapi cabainya masih ada di mulut, bayangin. By the way, nggak cuma ada rasa pedesnya aja ya Foodies, of course ada juga rasa asam-asam segar, ada juga rasa gurih dan sedikit banget nih manis dari kecap manisnya. And for your information, dalam sehari bisa habis 8 kg cabai. Way away. Banyu nggak mau jualan cabai aja nih Kang. Foodies, ada beberapa cara untuk menikmati tahu gejrot ala Kang Banyu nih. Yang pertama, kamu bisa makan pakai kerupuk ikan. Wah, debak cincang. Wah Foodies, saya mulai terbang ke langit-langit nih Foodies. Wah bener, nggak heran kalau tagline-nya lagi banget pedesnya. Karena Foodies bisa lihat sendiri kan, ini bukan tahu gejrot pakai cabai, tapi cabai pakai tahu gejrot. Ya. Satu lagi Foodies, saya harus habisin kerupuknya. Karena kriuk enak, kerupuknya asin ya kan. Ketolong sama tahu gejrotnya yang pedas. Dan rasa tawar dari tahu Sumedang yang dipakai sama Kang Banyu.
Makan tahu gejrot pakai kerupuk ikan ini emang ngebantu banget sih buat nurunin sedikit rasa pedasnya. Nah kalau Foodies mau coba sensasi lainnya, cobain juga deh makan tahu gejrot pakai kacang goreng. Rakes aja penasaran tuh mau coba. Spill dong rasanya. Rasanya tidak berubah, tapi tekstur saat dikunyahnya di mulut berubah. Kalau tahu gejrot itu lembut, empuk ya, tahu kena cairan asamnya ini ya kan, kuahnya ini makin lembek tahunya, tapi kena sensasi sama campuran dari kacangnya tadi kalau mau yang pakai kacang, jadi kriuk-kriuk dalam mulut. Tapi kalau rasa tetap rasa tahu gejrot Kang Banyu, ini saya akan kasih nama cabai rawuk. Karena rasanya horor Foodies. Unik sih, saya suka rasanya. Ini karena Rakesh penikmat cabai ya Foodies, jadi gengsi lah dia kalau tahu gejrotnya nggak dihabisin. Gimana, mau ikutan uji nyali level pedas kamu juga Foodies? Skuy kita kuat-kuatan pedas ya di tahu gejrot Kang Banyu yang lokasinya ada di Jalan Kebagusan 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bukanya setiap hari kok Foodies dari jam 4 sore sampai jam setengah 12 malam. Pastiin lambung kamu kuat ya sebelum makan di sini dan selamat menikmati. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Harusnya ada apinya nih Foodies, saya editor kasih. Foodies, nasi kuning ala Balikpapan tuh berbeza loh dengan nasi kuning biasa. Ya, lauknya khas gitu pakai ikan haruan alias ikan gabus. Layak banget nih Foodies buat kita cobain. Emang gak pernah salah ya, Balikpapan tuh surganya kuliner endul yang punya otentiknya sendiri. Gas ngengs ke, kita intip-intip Foodies. Foodies, akhirnya ya saya bisa makan nasi kuning yang paling legend di kota Balikpapan. Namanya nasi kuning Haji Daud. Ya. Oke. Udah generasi ke? Dua. Ya, berarti dari tahun berapa tuh, Bu? Sekitar tahun 70. 70? Aduh, saya belum lahir tuh. Saya juga belum lahir. Belum lahir juga? Wah, legend banget. Bener-bener kalau misalnya ke Balikpapan, nggak afdol kalau belum makan nasi kuningnya Haji Daud. Meski sudah generasi kedua, soal resep nggak pernah berubah dari dulu hingga now. Masih jadi juara umum nih di kota Balikpapan. Nah yang bikin spesial sih ikan haruan yang dipakai itu ukurannya jumbo gitu Foodies. Satu porsinya bikin kalap deh, kenyang maksimal. Lihat deh ikan haruannya bener-bener jadi bintang utama yang nggak boleh ketinggalan ya. Duh, jadi tambah lapar nggak sih kita Foodies? Oh, ini ikan haruannya ini udah diapain kalau boleh tahu nih? Digoreng, habis digoreng baru dimasak bumbu Bali. Dimasak bumbu Bali. Ya. Oke, pantasan ini pakai bumbu sekali ya, berbumbu sekali Ya, begitu ya. sebelum digoreng juga dibumbuin, tetap harus. Oh gitu? Ya. Apa tuh bumbu umumnya apa aja? Bumbunya pakai kunyit, pakai asam, Oke. sama jeruk, Jeruk. ya pakai garam. Wow, pantesan ya Foodies ya. Benar-benar berbumbu sekali. Rempahnya memang super banyak, jadi wajar kalau pas masuk mulut tuh kayak bikin betah. Asli ini endol surendol. Kalau di total di Foodies di sini tuh ada sekitar 10 macam lauk. Jadi kalau kesini tentu bisa pilih-pilih sesuai selera. Tapi kalau mau puas mah semuanya aja di order yes. Sip. Terus aku mau ambil ayamnya juga. Tuh ya kan, kita ambil satu ayamnya. Terus, wah ini kan kakap juga nggak Ya, ikan boleh kakap merah. ketinggalan. Kakap merah tuh. Ini juga wajib ada karena enak banget. Jadi kalau misalnya kamu mau yang ikan laut, mau ngambil ini, yang ikan air tawar atau ikan sungai, monggo ikan haruan. Kalau saya mah dua-duanya ya. Widih, udah full aja nih dengan lauk piringnya dan nasi kuningnya kudu di piring lain yes, biar nggak senggol-senggolan tuh. Salah ya, biasanya kan orang ambil nasi baru lauk ya Foodies ya. Kalau saya mah lauk dulu ya kan, lauknya yang banyak kita ambil, baru kita ambil nasinya. Nah, nasi kuningnya ini tuh bener-bener, aduh harum banget serius Bu. Ini pakai kunyit asli ya? Kunyitnya Bukan asli. pewarna-pewarna Bukan, itu enggak ya? Enggak, karena kita juga suplainya perusahaan besar. Aha. Ada surat kesehatannya, jadi nggak Oh, boleh gitu. pakai bahan pengawet atau Oke. pewarna sekali. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh, karena higienis dan sehat yang Ya. pasti.
Foodies, smells good. Wangi nasi kuningnya ini sungguh menggugah selera ya. Apalagi bawang gorengnya, nggak ada lawan. Super harum dan juga renyah. Belum dicampur dengan lauk aja, udah wadidaw nih rasanya Foodies. Nasi kuning Haji Daud ini bisa bertahan hingga 12 jam tanpa basi-basi klap. Jadi buat kamu yang kepengen bawa pulang, aman banget. Bahkan bisa bawa keluar kota juga loh Foodies. Wah, udah gak sabar pengen makan ya kan, karena kita lihat tadi di sebelah situ tuh udah pada makan lahap banget. Aku nggak mau kalah ya kan. Bu, terima kasih ya. Sama, makan dulu. silakan. Yuk, let's go. Dalam sehari, nasi kuning Haji Daud ini bisa menjual hingga 300 porsi. Kalau lagi ada pesanan wedding atau hajatan bisa mencapai 500 porsi lebih. Wadidaw gak tuh? Oh ya Foodies, ikan haruan ini langsung dikirim dari kota Samarinda dan dipastikan setiap hari available. Tuh, ukurannya gede-gede banget. Wow, kemudian ini ada ikan kakap, telur, ayam, daging, semuanya lengkap. Oke, yaudah. Kalau gitu aku mau let's go aja cobain nasi kuningnya dulu. Kayaknya sih ini bener-bener enak banget. Tuh, kuningnya kuning kunyit dicampur dengan bawang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi kuning tanpa lauk aja mah udah endes ya di lidah. Jadi wajar nih kalau pelanggannya itu bertahan dari dulu sampai sekarang Foodies. Karena kalau udah cobain sekali, pasti pengen lagi dan lagi deh. Sekarang kita angkut langsung aja ikan haruannya. Tuh. Wow. Ikan haruan campur orek tempe dan juga nasi kuningnya. Wah, asli. Ternyata ya, kalau ikan air tawar alias ikan sungai itu benar-benar dagingnya empuk, kemudian sedikit gurih-gurih dan basic dagingnya sedikit manis-manis tapi enak banget. Daging ikan haruan itu ternyata enaknya nggak ketulungan loh Foodies. Wajar nih ya sudah dimarinasi soalnya dengan campuran bumbu seperti kunyit, lengkuas, serai, dan dikasih sedikit garam. Ditambah lagi dengan bumbu balinya nih yang pedesnya pas. Wih, nggak bisa dikit nih porsinya. Kudu nambah ya Foodies. Ini kategori ikan haruan yang super besar sekali. Karena biasanya aku lihat ikan gabus ini ya, atau ikan haruan ini kecil ukurannya. Dan ternyata kalau di Balikpapan ukurannya super besar banget. Tuh, dagingnya empuk, kemudian pedas juga ditambah dengan sambal. Aduh, enak banget. Duh, Foodies jadi mengiler juga ya kita ngeliatin kamu makan nih. Porsinya yang banyak dengan lauk yang otentik beneran selazis itu. Gaskan skuy yang kepengen makan nasi kuning terendol nih kayaknya di kota Balikpapan. Yuk, langsung aja mampir melipir. Ini alamat lengkapnya di Jalan Ledjen Suprapto, Pandansari, kota Balikpapan. Tuh lihat ya Foodies ya, lauknya udah mau habis karena di sini benar-benar approve kalau menurut aku ya. Daging yang lembut, ayam opornya juga enak, ditambah ikan haruan dan juga ikan kakap yang benar-benar mantep ya kan. Kalau nasi kuningnya mah gak usah ditanya lagi, harum berona, enak banget kalau misalnya buat sarapan pagi atau mungkin kalian pengen makan-makan sebelum dinner ya kan, bisa banget. Ya udahlah, langsung datang ke sini ke nasi kuning Haji Daud. Harganya mulai 21 ribuan aja. Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, jajan yang receh bin lazis bareng sama Ruli Abi yuk di sekitaran stasiun Tebet. Wah, anak kereta alias angker mah wajib banget dipantengin, oke? Oke Foodies, hari ini seperti biasa akan ngajak-ngajak Foodies untuk menikmati makan receh. Nah hari ini kita akan coba makan yang namanya, katanya ini agak sedikit unik sih namanya nasi cokot. Nah berasal dari daerah manakah nasi cokot ini? Penasaran? Kita tanya aja langsung sama mbaknya. Halo mbak, mbak mau nanya dong, nasi cokot ini tuh berasal dari daerah mana sih? Kalau cokot itu bahasanya dari Sunda, cuman aslinya itu kayak Palembang. Oh aslinya dari Palembang. Tapi dibilang itu nasi gigit. nasi gigit. Kenapa namanya mesti di
kasih nasi cokot gitu? Awal-awalnya sih bercanda-bercanda ya di rumah sama keluarga. Kalau kita tuh ngambil makanan suka bilang kayak udah cokot aja gitu. Udah cokot aja. Iya. Udah ambil aja gitu. Iya. Oh. Namanya aja udah bikin penasaran ya foodies. Jadi nasi cokot itu adalah nasi rames dengan aneka pilihan lauk yang bisa diambil sepuasnya. Harganya mulai dari 5.000 aja tuh foodies. Receh kan? Receh dong. Nah, menu-menu dari si nasi cokot ini ada apa aja sih? Ada ayam kemangi, Ayam kemangi. ayam balado, ati ampela balado, ayam teriyaki, ikan teri, cumi, udang, kerang. Oh, banyak ya? Ya, telur puyuh, ikan tongkol. Dalam satu porsi nasinya itu isinya semuanya itu iya. atau gimana tuh? Pokoknya dalam satu nasi itu satu lauk. Oh, jadi satu porsi itu satu lauk foodies. Jadi terserah si pembelinya mau Iya, apa mau gitu apa. isinya ya. Di mix juga bisa sih. Oh, di mix Iya. juga bisa. Alrighty then, Abi ambil sendiri ya lauk ya. Minimal 2 lah biar kenyang apple. Untuk penyajiannya lauk dulu ya yang dimasukin ke dalam wadah untuk dicetak. Baru deh tuh giliran nasinya. Oke foodies, nanti kita akan eksekusi, kita akan coba masakan ini seperti apa sih si nasi cokot ini, penasaran? Kita coba. Wah, udah di surganya jajanan gini nggak mungkin dong ya jajannya cuma satu. Itu tuh Bi ada bakso crispy sama tahu wali. Yuk kita bungkus yuk. For your info nih foodies, tahu wali ini adalah camilan khas Banyuwangi yang biasanya digoreng dengan isian aci. Untuk satu porsi isi 6 harganya 10.000 aja. Bumbunya juga aneka rasa loh. Dari jagung bakar, barbecue, manis-manis pedas ada. Pokoknya bebaskan, pilih sesuai selera kamu. Nah, ada satu jajanan lagi nih yang nggak boleh di skip. Ada martabak telur versi receh foodies. Harganya mulai dari 10.000 aja. Kalau isiannya mah nggak kalah dong sama martabak versi premium. Sebenarnya nasinya hampir kayak nasi uduk, ada rasanya gitu. Tuh. Tapi kalau untuk dari si asin cumi itu sendiri, mungkin karena memang ya asin cumi ya, wajar asin gitu. Terus ada sedikit rasa pedes-pedesnya gitu. Meski harganya receh, rasa dan porsinya pas banget nih buat bekal lepar angker. Lazis, ngenyangin dan gampang dibawa. Bisa banget kan jadi langganan nih foodies. Untuk bumbunya pas, lembut. Untuk rasa si bumbu-bumbuannya itu rempah-rempahnya berasa banget. Untuk si ayam suwir kemanginya kita coba juga nih. Kalau dari warna sih sebenarnya kayaknya pakai kunyit ya, karena warnanya kuning banget tuh. Oke lanjut ke martabak telur versi stasiun Tebet kuy. Apakah rasanya beneran seciamik tampilannya? Rasanya pas, tidak terlalu asin, gurihnya enak, agak sedikit manis mungkin karena dari sausnya kayaknya. Tadi padahal bilangnya pedes ya, tapi nggak terlalu pedes. Atau mungkin kita coba di sini. Mantap ya Bi, martabak ini beneran definisi menu receh tapi rasanya enggak recehan. Masih ada satu camilan lagi dong. Masih kuat kan Bi? Yang ini tuh garing di luar tapi lembut banget di dalam. Yuk kita takis kuy. Ketika ditambah saus sih rasanya jauh lebih gurih. Asam manisnya dapat. Cita rasa pedasnya enak. Gimana foodies? Modal nggak sampai 50.000 tapi bisa jajan yang ngenyangin dan rasanya juga nampol di lidah. Yang gini-gini nih yang bikin kita makin love ya sama Indonesia. Bener-bener surganya para foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa, wih, nggak pernah recehan.